Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, saya di sini Bayu Alfiansa ingin melanjutkan tugas dari Pak Tanto yaitu pembuatan P4 nih. Kemarin kita sudah selesai menggunakan apa ya, membuat P2. Sekarang kita bagian untuk membuat P4. Langsung saja bagian private. Ya, ini Pak saya close sabar. Coba dulu. Ya, kita buka bagian family, pilih new, bagian di karena kita akan membuat suatu fondasi lagi yaitu P4. Kita cari yang matrix structural foundation. Lalu kita masukkan kembali seperti kemarin atau seperti tadi. Goblok. Lalu kita masukkan kembali file AutoCAD-nya seperti tadi atau di video sebelumnya. AutoCAD. Kita pilih yang gambar P4. Sesuai file yang ingin kita gambar ya. Kita open. Ini. Kita lebih dekatkan lagi sih ya. Agar enak dilihat. Oke, buka kunci. Data. Sini ke. Lakukan hal yang sama di bagian layar left dan front. Udah kurang lebih seperti ini, kita akan buat seperti video sebelumnya, yaitu kita akan buat terlebih dahulu bagian kepala dari struktural ini. Kita buat di bagian lift, karena kita akan buat dari gambar tampak sampingnya, atau tampak potong melintang. Kita buat dulu terlebih dahulu, kita cari perbedaan antara tiang tengah dan tiang sebelah kanan dan sebelah kiri. Sekitar, itu ada penurunan sekitar, berapa ini? Ada penurunan sekitar 250. Langsung saja kita buat model lain. Karena ini kita berada di file live, kita pilih yang left and right. Kita pilih menu yang biasa kita pakai yaitu adalah pick lens. Offsetnya jangan lupa dibuat 0. Kita pakai aja garis yang ingin kita buat atau kita bentuk. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita S, kita blok terlebih dahulu. Lalu kita copy, ambil garis pinggir, kita turunkan seperti garis yang sudah ditentukan. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita blok saja, kita pindahkan dari sini ke bagian tengah. Jadi, kita langsung buat ke menu blend. Kita buat sesuai garis yaitu yang akan kita buat garis paling tertinggi atau atas. Jadi kita pilih yang bagian kepala atasnya. Langsung saja klik bagian atas yang sudah sesuai. Kurang lebih seperti ini. Lanjutkan ke bagian topnya atau edit base-nya. Salah. Sini, sini, sini. Jika sudah, langsung cek saja. Lalu kita buka menu front agar kita bisa memperhitungkan jarak lebarnya. Sudah ada di sini. Jangan lupa kita buat lagi yaitu mode offset. Klik reference line. Ini ada di menu front.
kita offset sekitar jarak yang sudah ditentukan di gambarnya. Itu sama saja 2750. Kita offset sama dengan 2700 di 2. Enter. Kita offset dulu guys. Kita offset. Mana sih? Muncul. Oh, ini. Seperti ini. Lalu kita jangan lupa offset untuk bagian tengahnya. Yang memiliki bagian rata ini eh, lebarnya yaitu sekitar 2500. Kita buat lagi offset dengan jarak 2500 tadi. Create reference line, offset 2000, sama dengan 2500 bagi 2. Oke, kembali kita pick lines, lalu kita offset lagi. Ya sudah, kita cukup align saja panjang dari ini tadi. Sorry, dari ini. Align saja, align. Ini bagian ini bisa seperti ini, cukup kita mirror saja. Ini bagiannya mirror. Sudah cukup. Maka garis tengah ini akan terbentuk. Lalu lanjut kita akan membuat bagian tengah ini. Kita buat di no left. Bagian tengah itu adalah bagian paling tinggi di gambar struktural di sini. Kita pilih yang bagian atas dulu. Kita langsung buat saja explosion. Kita pilih garis yang paling atas ini. Jika tidak bisa, kita gunakan line biasa karena ini sudah tergabung di menu blend tadi itu. Kita pilih dulu yang bisa di pick line sangat cepat. Belum cepat, sorry. Kita gunakan line. Kurang lebih seperti ini. Jika sudah, langsung save saja. Kita kembali ke menu front, kita lebarkan sesuai dengan lebar yang sudah ditentukan. Sini, atau align bisa juga. Nah, kalau seperti ini, jika kita mulai dari 3D-nya akan terbentuk pola dari gambar yang sudah kita buat tadi. Seperti ini. Lanjut, kita kembali ke menu live atau front. Oh, kita ke menu front terlebih dahulu. Kita akan membuat tiang tengahnya. Kita buat langsung saja di menu extrusion. Pilih garis yang bisa kita bentuk. Yang itu tadi yang sebelah sini ya. Satu ini, dua, dan tiga. Tentu saja garis ini dulu yang bisa di pick lines. Sorry, salah. Ini kurang lebih seperti ini. Lalu kita pilih line untuk beberapa garis yang tidak bisa di pick lines karena garisnya sudah menyatu panjang. Lalu checklist. Jika sudah, pindahkan tiang-tiang yang di sini tuh ke pasang ke bagian bawah. Ambil menu tengah, kita ke sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu lebarnya. Kita sesuaikan dengan lebar yang sudah ditentukan. Boleh geser saja. Cukup, kita lihat dari bagian 3D-nya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi kita ke menu left kembali, kita buat bagian untuk fill cap-nya dan LC atau lantai kerja. Langsung saja kita menu extrude lagi, pilih garis yang bisa diklik atau di pick lines.
lalu checklist kita pindahkan ke sini ke sini. Kita kembali ke menu front untuk menentukan lebar dari pelekop ini sendiri dari sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kita lihat di ukuran gambar itu ada sekitar kalau tidak salah sih sekitar 2.800 atau 2.400 ya. 2.800 ya guys. Oke, TS. Kita buat dulu untuk garis apa namanya ini, garis acuannya. Kita reference, kita offset dulu 2.800, 8.400 itu dibagi dua, jangan lupa sama dengannya, sama dengan. Jika sudah, lalu kita pilih quick lens offset flip. Nah, kalau tidak muncul garis ini. Oke. Jika garis batunya kurang panjang, bisa dipanjangkan langsung aja. Asalkan tetap tegak lurus. Oke. Lalu kita line saja. Ini ke sini dan ini ke sini. Kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, lanjut lagi ke bagian lift. Kita buat bagian LV-nya atau lantai kerja dengan cara yang sama, yaitu extrusion. Ini, ini, ini. Oke, jika sudah langsung cek saja. Dan langsung kita pindahkan dari dengan menggunakan garis tengah agar mudah menjadi titik acuannya. Lalu ke sini. Lalu kita balik ke front untuk karena di sini bagian LC dan bagian fill cap-nya itu memiliki sedikit perbedaan lebar, yaitu sekitar 100. Jadi kita memerlukan titik acuan kembali, yaitu cukup di offset saja untuk bagian reverse line-nya. Lines itu kita buat 100. Offset. Lalu kita align saja bagian fill cap yang tadi sesuai dengan base bantu yang sudah ditentukan. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita ke depan, kita ke samping, ini bagian 3D. Oke, mungkin segitu saja untuk beberapa video yang ditugaskan untuk dibuat. Dalam sebelumnya udah ada pembuatan tentang P2 dan kali ini saya membuat video tentang P4. Mungkin jika banyak kesalahan atau kurang jelas dalam menjelaskan setiap pembuatannya, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.